Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wida Anggraini dapat kembali menjumpai pagi hari Anda, tentunya dalam program inspiratif Sapa Sulsel di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, menjaga dan melestarikan lingkungan bukan hanya tugas dari pemerintah, melainkan tanggung jawab kita bersama. Banyak cara yang dilakukan untuk terlibat dan berkontribusi menjaga lingkungan, salah satunya dengan aktif menanam pohon. Selain itu, gerakan kemanusiaan lainnya juga perlu digalakkan semua pihak agar bisa membantu antar sesama. Seperti yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menamakan diri sebagai Forum Sulsel Peduli. Dan kabarnya di tahun ini Forum Sulsel Peduli akan merayakan HUT ke-4 tahun. Seperti apa persiapannya dan sebenarnya apa sih Forum Sulsel Peduli? Nah, sudah hadir bersama saya ada Kak Leni dan juga Kak Maya di sini. Saya mau sapa terlebih dahulu. Halo Kak Leni, apa kabar? Iya, halo selamat pagi. Pagi. Kak Leni merupakan Ketua Panitia HUT ke-4 tahun Forum Sulsel Peduli ya? Iya, betul. Baik, apa kabar? Kabar baik, sehat dan bersemangat. Oke, bersemangat pagi hari ini. Dan juga di samping kali ini ada Kak Maya. Halo, selamat pagi Kak Maya. Selamat pagi Dewinda. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, Kak Maya merupakan pengurus dari Forum Sulsel Peduli. Ya, Nah, di kita Pengurus pengen tahu nih mengenai Forum Sulsel Peduli. Sebenarnya apa sih Forum Sulsel Peduli itu Kak Maya? Kalau Forum Sulsel Peduli ini di awal pembentukannya 4 tahun yang lalu, alhamdulillah. Kami dari 5 pendiri, ada kita sebut Deng Ical, ada Kak Samsul Rijal, ada Bang Bur, ada Pak Ansari, ada Pak Tarai dan saya. Ini adalah sebenarnya gabungan dari orang-orang yang sering berada di daerah bencana. Oke. Kami mungkin merasa satu frekuensi ya. Kita berpikir bahwa apa yang selama ini kita rasakan jangan dalam bentuk saat kejadian bencana aja kita berkumpul, tapi ada perlu satu tindakan di mana kita bisa berbuat lebih banyak. Makanya ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang bagian dari sebuah mitigasi pencegahan yang kami lakukan. Itulah awal dari cikal bakal kami di Forum Sulsel Peduli, karena kami di sini bermacam-macam profesi. Ada saya dari tim SAR, ada dari teman pemadam, dari Palang Merah, ada guru, teman-teman wartawan seperti Mbak Leni juga seorang penyiar kan, ada dari perawat, dosen dan banyak lagi, bahkan teman-teman dari beberapa profesi yang lain pun kami terima. Wah, untuk ternyata bergabung. Banyak latar belakang ya, berbagai latar belakang yang kemudian kayaknya ini satu frekuensi begitu. Betul. Akhirnya membentuk Forum Sulsel Peduli. Kalau kalian ini sendiri sudah bergabung sejak kapan? Sejak awal sih, ya sejak awal, karena teman-teman ini kita sering bersama-sama ya. Karena pada dasarnya juga selain saya juga di bagian penyiaran. Kemarin-kemarin juga saya juga anggota tim SAR gitu. Sampai saat sekarang kami masih sama-sama bergabung. Jadi ya seperti kata Maya tadi, frekuensi kami sama gitu. Dan pada intinya semua teman-teman kalau toh ada di antara yang saat ini lagi menyaksikan acara ini dan kemudian tergerak untuk bergabung, ya why not, sepanjang kata peduli itu sama-sama kita emban gitu ya. Kita peduli dengan sesama, kita peduli dengan lingkungan kita. Mari kita bergabung bersama, bergerak bersama gitu, bersinergi bersama. Kak Maya, ini adalah komunitas atau organisasi? Kenapa namanya Forum Sulsel Peduli? Kenapa dipilih Forum Sulsel Peduli? Organisasi kami alhamdulillah sudah terdaftar di notaris juga. Ya, kami sebut forum karena itulah dari berbagai tingkatan, berbagai ini yang kita bilang tadi, bahwa kami tidak pernah memberi batasan siapapun yang mau, dalam seperti Kak Leni bilang bahwa satu frekuensi. Itulah yang mendasarinya kenapa
kita kasih nama Forum Sulsel Peduli. Yang menjadi fokus dari FSP ya singkatannya, ini Iya, apa sebenarnya FSP. Kak Maya? Sebenarnya apa ya, kami memang di mitigasi bencana karena kami turun ketika terjadi bencana, kegiatan kemanusiaan Tetap juga kami turun bergerak. juga? Iya. Jadi mitigasi dan pada saat bencana juga ini akhirnya turun. Kalau kali ini sendiri apa yang membuat hatinya tergerak gitu untuk bergabung di FSP? Pada dasarnya karena kita sama-sama peduli ya, kita sama-sama peduli dan kemudian kegiatan ini tidak membatasi kita dalam artian gini loh, ketika saya bergabung dengan FSP, saya tidak lagi bergabung dengan organisasi lain di belakang saya, enggak gitu. Jadi kenapa dinamakan Forum Sulsel Peduli? Karena kami yang bergabung ini juga bergabung juga dengan organisasi kami yang lainnya gitu. Jadi barangkali katakanlah seperti ada teman-teman lain yang menjadi ketua organisasi lain, tapi kemudian dia bergabung bersama dengan kita, jadi kita bisa bergerak bersama gitu, ya. Kita membuka peluang bagi semua teman-teman ketika kita melakukan sebuah kegerakan, baik itu kegerakan kemanusiaan maupun kegerakan lingkungan, kita bisa mencakup hampir semua gitu, hampir semua yang peduli di Sulawesi Selatan ini. Oke, jadi Iya. sekarang anggotanya Kak Maya udah berapa nih? Jadi berarti dari 24 kabupaten kota sesulsel, apa seperti apa? Kalau sekarang itu untuk niatannya kami bahwa kami menjadi pusat untuk Ya. di Forum Sulsel Peduli ini, tapi di beberapa wilayah teman-teman kami juga sudah ada bahwa di beberapa tempat seperti Sinjai kemarin ketika kita melakukan penanaman, kami sudah ada FSP dari teman-teman dari Sinjai juga sudah bergabung karena pasca kebakaran bawah karang yang kemarin kami sudah membuat satu gerakan penanaman 1000 pohon waktu itu di pos 3. Iya. Jadi sebulan setelah kebakaran hutan, pas hujan pertama turun, kami sudah membuat gerakan itu. Ada pula kegiatan berikutnya ketika bulan Agustus, pas pendakian musim-musim pendakian, kami menitipkan kantong sampah ke atas. Oke. Jadi kayak sebenarnya gerakannya ringan-ringan aja sih. Kami titip tolong sampahnya bawa turun ya. Iya. Karena di atas ada Iya. petugas kebersihan. Jangan Jadi, dititip di atas gunung gitu. Jangan dibuang sampahnya di atas gunung ya. bawa Iya, turun. bawa turun gitu. Sehingga lingkungan kita terjaga ya. Selama ini kan Bawah Karang itu adalah ikon para pendaki sebenarnya ya. Iya. Ada begitu banyak kegiatan yang dilakukan di sana ya, dan juga menjadi sebuah tempat ritual ya sebenarnya. Kenapa kita tidak menjaga keadaannya sehingga bisa tetap natural, bisa dinikmati oleh masyarakat gitu. Karena ini juga kebanggaan dari Sulawesi Selatan ya, aset Betul. juga nih yang harus Iya. dijaga. Kan kalau sekarang banyak sekali organisasi ataupun juga komunitas-komunitas peduli lingkungan atau bergerak di bidang kemanusiaan, tapi apa yang membedakan nih Forum Sulsel Peduli Kak Maya? Kalau kami sih tidak merasa pembeda atau apa, kami tetap bahwa kita sama-sama menyayangi hutan, menyayangi alam, bahkan cita-cita kami itu bahwa seluruh yang menyatakan bahwa kami mencintai alam punya pohon tuh di bawah karang. Jadi insya Allah ke depannya kita mau taruh stokis bibit di kaki gunung. Kalau mau mendaki tolong bawa tanamlah pohon, paling tidak beberapa tahun kemudian kamu bisa berbicara kepada anak cucu, wah ada nak saya tanam pohon di sana, ayo kita pergi lihat gitu kan. Itu kan sebenarnya satu kenang-kenangan yang indah gitu. Kita investasi ya untuk lingkungan Iya. Betul, kita. Dan kabarnya nanti akan mengadakan ataupun juga FSP ini akan merayakan hari jadi keempat tahun ya di Alhamdulillah. tahun ini. Seperti apa kegiatannya kita akan bahas, saudara, usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan.
Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Saudara, saya masih bersama kali ini dan juga Kamaya. Menarik sekali, tadi sudah berbincang mengenai forum Sulsel Peduli, FSP. Nah, di tahun ini akan merayakan hari jadi ke-4 tahun. Kali ini sebagai ketua, kapan nih hari jadinya? Hari jadinya itu ditetapkan pada tanggal 8 ya. Kok ingatnya 4 sih? 4 tambah 4 maksudnya? 4 tambah 4, 8 ya. 8 September nantinya. Nah, menjelang hari lahirnya FSP ini, ada rangkaian kegiatan yang kami adakan sudah running di bulan Agustus ini. Salah satunya adalah seperti yang sudah disampaikan oleh Mai tadi, bahwa ada kegiatan bagaimana kita menjaga lingkungan ini gitu. Makanya ada kegiatan kita adalah membagikan bibit tanaman dan juga sekalian tanam pohon gitu. Jadi kalau bibitnya dibagikan, diharapkan setelah diterima ditanam gitu. Jangan dibiarin aja ya. Jangan dibiarkan saja gitu. Jangan dikoleksi gitu. Jadi kegiatan ini akan diadakan ke 15 kecamatan yang ada di Kota Makassar. Jadi kami akan bekerja sama dengan pemerintah, dengan para aparat dan juga teman-teman yang peduli gitu. Di setiap kecamatan kita berharap bahwa pembagian bibit ini akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena kan kabarnya gini nih, banyak masyarakat yang mau tanam tapi bingung di mana nyari bibitnya. Gitu. Iya. Jadi kami berusaha untuk menyediakan bibitnya supaya bagi yang mencari itu tersedia. Oke, tapi pembagian bibitnya ini apakah di Kota Makassar saja atau di beberapa kabupaten juga dilakukan seperti apa, Kamaya? Masih untuk tahapan ini 15 kecamatan dulu. Oh, 15 kecamatan di Kota Makassar. Kota Makassar. Nah, kan sudah dibagi nih bibitnya, ini ke masyarakat ada berapa bibit? Belum, pelaksanaannya belum ya? Pelaksanaannya belum, rencananya akan running di Agustus ini gitu. Oh, baik. Jadi untuk saat ini kita ada kunjungan ke sekolah juga ya Kak ya? Kunjungan ke sekolah juga. Jadi ada rangkaian kegiatan yang akan kami laksanakan selama di bulan Agustus ini. Selain pembagian bibit dan penanaman pohon, itu ada juga penyuluhan kesadaran lingkungan di sekolah. Edukasi. Iya, ini ada 3 sekolah yang kita coba untuk menjadi pilot project untuk tingkatan SD 1 sekolah, SMP 1 sekolah, SMA 1 sekolah gitu. Tapi kalau toh ada yang kepengen mendaftar lagi, ya nggak apa-apa. Kami akan coba karena kami sesuaikan dulu. Kita berharap pilot project ini akan bisa berkembang gitu. Sehingga generasi-generasi muda ini, generasi-generasi kita yang akan menjadi yang akan memegang tampuk pemerintahan besok-besoknya, itu mereka memahami bahwa lingkungan itu perlu dijaga dengan secara bijak. Gitu. Oke, nah kalau selama ini forum Sulsel Peduli, Kamaya, apa nih kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan selain mungkin pembagian bibit ataupun juga penanaman pohon? Donor darah ada. Ketika terjadi bencana kami usahakan turun memberikan bantuan di beberapa wilayah yang terjadi bencana. Terus kami bergerak juga kalau ada tindakan kegiatan penghijauan di beberapa instansi. Kami juga berusaha berbaur dengan teman-teman, memberikan edukasi juga di beberapa tempat ketika kami diminta untuk misalnya menjadi pembicara
di di beberapa kegiatan. Biasanya kalau terkait dengan lingkungan, edukasi apa nih yang diberikan ya terkait mungkin untuk penanaman pohon ataupun juga penghijauan kepada masyarakat, itu seperti apa kegiatannya? Kalau yang kemarin itu seperti kegiatan kecil sih, membagikan kantong sampah kepada teman-teman pendaki. Banyak nggak ngerti kenapa mereka dikasih kantong sampah. Tapi ketika kami memberitahu di kaki gunung itu bahwa tolong sampahnya dibawa turun. Dan akhirnya ketika beberapa hari itu kelihatan bahwa sampah itu menumpuk sangat besar, akhirnya terbuka pemikiran mereka bahwa bayangkan kalau itu ada di atas sana, di atas gunung misalnya kan, tidak ada yang kasih turun, kan agak ringan kalau kita masing-masing menurunkan sampah kita sendiri. Iya, betul. Atau sampai yang dilewati. Udah susah gitu ya. Jangan naik gunung karena pengen dapat foto estetik aja ya, Iya. tapi nggak bertanggung jawab dengan sampahnya. Kalau banyak sampah kan fotonya juga nggak estetik. Iya. Tahun kemarin kita juga mengadakan bersih sampah ya, Bersih di, sampah di pantai. Biasanya Iya. kalau pembagian bibit ini masyarakat diarahkan kemana nih untuk menanam bibit pohonnya? Kalau kemarin ada di ini. Kalau di pantai Di kemarin pantai. ya, waktu kita mengadakan tahun 2021 kemarin, Lelai, Gusung. itu di Lailai dan Gusung. Oke. Itu selain kita bersih pantai, kita juga tanam pohon gitu. Kebetulan tanamannya ini apa yang berguna, Iya. kelor. Oke. Kelor, iya. Jadi kan mereka bisa tanam jadi sayuran juga kan. Jadi Iya. bermanfaat juga ya iya, untuk betul. masyarakat. Sebenarnya untuk tanam pohon ini apakah ada titik-titik khusus nih yang baik ataupun juga strategis untuk ditanami untuk misalkan mencegah banjir atau seperti apa? Sebenarnya memang itu perlu kajian karena ini sebenarnya sinergi dengan pemerintah kota, karena jangan sampai kita sudah tanam 2-3 tahun berikutnya berubah lagi, dikeruk lagi kan, terus mau Menjadi bikin lahan lahan gitu. lagi, ya sakit Pak. Kami sudah tanam-tanam, jadi ya itu dia, karena kita belum terbuka nih space ruang terbuka hijau itu di mana, yang mana yang harus dihijaukan. Jadi hal yang paling gampang adalah di rumah-rumah penduduk yang menjadi hak milik penduduk itu sendiri. Oke, jadi di halaman ya, Di seperti halaman, itu. karena kan paling tidak dia bertanggung jawab sama pohonnya kan. Tapi bagaimana nih Kamaya dan juga kalian ini melihat mungkin saat ini peran pemerintah ataupun juga langkah dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga lingkungan, khususnya mungkin di Kota Makassar terlebih dahulu. Mungkin kalian ini dulu. Bagaimana ya? Sebenarnya Jujur Kak. aku udah jujur banget nih ya. Jujur, Kak. Sebenarnya tidak. Pemerintah sendiri punya program yang menurut saya bagus, menurut kami baik ya. Hanya kadang-kadang Eksekusi Kak. eksekusinya itu Tindak eksekusinya. yang memang rada susah gitu, rada sulit untuk dilakukan. Jadi memang tidak salah ketika kami dari Forum Sulsel Peduli itu juga turut mengambil peran serta di sini, mengajak masyarakat bersama-sama gitu ya, untuk mari sama-sama peduli untuk melakukan program yang ada. Kita berharap sih dengan sinergi kami, apa yang menjadi program yang bagus ini itu akan bisa terrealisasikan gitu ya, karena biasanya program pemerintah itu akhirnya stuck pada program di tingkatan instansi gitu, tidak sampai menyentuh ke ranah bawah pada stakeholder yang ada gitu. Jadi ini yang barangkali perlu kita cermati. Oke, jadi mungkin eksekusinya harus tepat sasaran nih. Antara pembangunan dan penghijauan kadang berbenturan, Mbak. Oke, jadi sebenarnya harusnya sejalan ya. Kita akan bahas lagi, saudara, usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Kok gambarnya gini sih? Mami, Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut papi, mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya, bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready,
Cukup pilih tombol menu pada remote TV, kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara masih bersama dengan teman-teman dari Forum Sulsel Peduli. Ada kali ini dan juga Kak Maya. Nah, kalau dari Kak Maya sendiri melihat upaya yang sudah dilakukan pemerintah tadi, katanya pembangunan dengan penghijauan ini nggak sejalan. Gimana mungkin masukannya? Bukan tidak sejalan, tapi kadang berbenturan. Bahasa halusnya ya, bukan tidak sejalan, tapi berbenturan. Karena ketika kita mau menjaga alam tetap hijau, berarti kita tidak melakukan pembangunan. Tapi tidak mungkin juga dong, karena kita tetap harus bergerak, negara harus tetap melakukan pergerakan. Cuma mungkin kita harus menjaga keseimbangan pembangunan itu sendiri. Harus ada upaya menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi ketika ada area pembangunan, berarti harus menyiapkan 2 kali lipat area hijau. Entah itu mungkin dengan seperti kalau yang saya lihat ya di luar-luar itu mungkin di atas gedung-gedung tinggi ada lagi mereka buat ruang hijau untuk tetap menapis atmosfer mereka. Nah di sini kan tidak, tetap ruang tinggi tapi tidak ada juga tanaman di atas mungkin atau membangun perumahan sementara itu adalah kantung air, terus dibilang genangan dan apalah gitu kan. Sementara memang kantung air yang dijadikan tempat membangun. Jadi kadang terjadi banjir akhirnya. Sebenarnya ya? bukan banjir. Manusia yang pergi ke tempat air. Oh, padahal memang berarti tempat airnya di situ ya. Terus kemudian apa nih tantangan yang dihadapi oleh teman-teman FSP mungkin dalam memberikan edukasi ataupun juga sosialisasi ke masyarakat terkait dengan harus sadar dan peduli lingkungan. Kalau dari kali ini gimana? Iya, inilah tantangannya adalah yang paling utama adalah ketika kita melakukan edukasi kepada masyarakat, edukasi ini harus continue, terus menerus. Jadi jangan hanya sekali melakukan edukasi, karena biasanya penyakit kita ini nih, satu kali mendengar tapi kemudian lupa, lebih banyak lupanya gitu ya. Jadi memang itu harus berulang-ulang, continue untuk dilakukan, dan ini tidak bisa dilakukan hanya oleh kami gitu. Jadi memang tetap harus ada sinergi dengan teman-teman. Katakanlah seperti ketika kami melakukan kegiatan ke sekolah, ini bukan lagi ketika kami melepaskan informasi ataupun kesadaran lingkungan ke sekolah, kami berharap bahwa guru-guru juga akan terlibat untuk itu gitu. Dan bukan cuma guru-guru, orang tua juga itu harus terlibat gitu. Ketika kita mengatakan bahwa ayo dong tanam pohon, tapi kalau orang tuanya kemudian katakanlah orang tua yang cukup berada ya, yang punya lahan sebenarnya, ada lahan kebunnya, tapi dibiarin aja lahan kebunnya nggak ditanamin, itu juga berarti tidak melakukan action gitu kan. Jadi perlu ada kontinuitas untuk penyadaran ini. Jadi perlu masyarakat juga sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Nah kalau kita lihat kan Kak Leni dan Kak Maya ini sosok perempuan ya. Jadi untuk kegiatan FSP sendiri tidak hanya menanam pohon ataupun juga edukasi terkait lingkungan, tapi juga pada saat bencana juga turun langsung nih. Gimana nih suka dukanya ini para perempuan tangguh nih, Kak Maya dulu. Jangan salah, kami juga punya pria-pria tangguh gitu. Di balik kami masih ada pria-pria tangguh juga. Iya, di balik wanita yang tangguh ada pria yang tangguh gitu. Kalau Kak Maya sendiri suka dukanya selama ini gimana? Sebenarnya sih apa ya? Karena untuk menjadi tim di kemanusiaan itu, karena kami tim ya, kami bukan orang-orang yang jago, bukan. Kami tim, kami saling mendukung. Kami tidak mungkin bergerak kalau kami seorang gitu. Makanya kami sebut kami tim. Jadi siapapun ketika kami mau meluangkan untuk orang lain, itulah kami di kemanusiaan. Kami tidak pernah merasa bahwa kami adalah wanita tangguh atau apa, enggak. Karena kami tim. Itulah istilahnya kalau kita di kemanusiaan itu adalah kami menyisakan
sedikit waktu untuk orang lain. Itu Jadi saja. sangat enjoy menjalani ketika saling membantu ya satu sama Iya. lain. Iya. Kalau Kaleni sendiri gimana nih? Karena sebenarnya ketika kita turun untuk penanggulangan bencana atau ketika kita turun untuk aksi-aksi lingkungan dan kemanusiaan, itu kami sudah nggak melihat lagi yang mana pria, yang mana wanita gitu. Siapa yang mau dibantu? Iya, siapa yang mau bergerak bersama, dan kemudian tidak jarang juga ketika melakukan aksi kemanusiaan, katakanlah seperti ketika mengantar bantuan ke Mamuju kali ya. Tuh si Mai jadi tepar gitu. Ya, tetapi ada teman-teman yang saling bantu dan semuanya. Jadi dalam kegiatan ini kami saling mendukung gitu. Dan berbahagialah kita semuanya ketika pria dan wanita ini memiliki kesetaraan gender saat sekarang. Iya, Iya. Tim, kami tim. Iya. Jadi sama-sama tim Iya. berkolaborasi. Mungkin Betul. ada momen yang Kamaya atau Kaleni yang paling berkesan gitu mungkin selama bergabung di FSP atau semuanya berkesan? Apa ya? Boleh dibilang kami ini gila ya kayak. Karena kami gila juga sih. Karena boleh dibilang boleh bilang pendanaan atau apa itu memang dari swadaya dari kami gitu kan. Kami biasanya patungan dulu, terus membuka donasi dan lain-lain, dan kami bergerak gitu. Jadi padahal kami bukan juga orang yang bilang berkecukupan atau apa, cukuplah untuk hari itu. Cukup. Tapi kami Lebihnya itu yang lebih itu yang agak kurang. tapi kami juga Iya. cukup untuk berbagi, itu yang Iya. selalu kami. Dan saya mau katakan bahwa setiap kegiatan itu semuanya punya momen istimewa buat kami. Oke, semuanya Iya. punya momen istimewa. Terakhir, Iya. Kaleni dan juga Kamaya, kalau dari Kaleni sendiri mungkin apa yang pengen disampaikan, harapan ke depannya, terus kemudian juga kan ini nanti akan berulang tahun, keempat tahun ini harapannya apa? Iya, harapan kami semoga FSP ini bisa semakin solid ya. FSP semakin solid, dan juga teman-teman yang lain yang mengetahui Forum Sulsel Peduli. Ayo bergabung. Ada FSP nih, ayo bergabung bersama kami gitu. Ketika Anda peduli dengan lingkungan, ketika Anda peduli dengan kemanusiaan, ketika Anda mau berbuat tapi kemudian berpikir saya mau berbuat lewat mana gitu. Oke, bisa gabung Forum di ini FSP. Cara terbuka. gabungnya Kamaya gimana? Iya, bisa menghubungi kami ada di mana-mana. Oke, mungkin ada sosial media yang bisa dikunjungi oleh Ada pemirsa. Forum Sulsel Peduli, ada di FB-nya, ada di Instagram juga Forum Sulsel Jadi Peduli bisa juga. langsung direct message Bisa. aja ya untuk misalkan pengen tahu lebih lanjut lagi dan pengen daftar. Oke, terima kasih Kak Leni dan juga Kak Maya. Sukses selalu untuk Forum Sulsel Peduli dan semakin banyak yang gabung tergerak hatinya Amin, untuk amin. bersama-sama bergerak di bidang lingkungan ataupun juga di kemanusiaan ya seperti itu. Baik, selamat ulang tahun pastinya nanti untuk FSP yang Terima keempat kasih. tahun. Datang ya. Oke, Bawa terima kado. kasih. Saudara, kami akhiri Sapa Sulsel sampai di sini. Demikian perbincangan kami dengan teman-teman dari Forum Sulsel Peduli. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada dan lengkapi vaksinasi booster Anda untuk perlindungan yang sempurna. Terima kasih, saya Winda Anggreni pamit dan sampai jumpa.